Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 166, Menunggu. Apakah ada yang harus kita lakukan? Lin Xiao bertanya. Dia sudah berhasil menyimpulkan satu, tetapi dia tidak yakin bahwa dia akan dapat menyimpulkan yang berikutnya tanpa petunjuk apapun. Pria itu menggelengkan kepala. Tes pertama adalah tes pemahaman dan kamu sudah lulus saat kamu datang ke sini. Kamu hanya perlu istirahat dan menunggu instruksi selanjutnya. Terima kasih banyak. Mereka berempat menangkupkan tangan dan kemudian berjalan ke area yang luas. Mereka memilih tempat terpencil dan duduk sambil melihat orang-orang di sekitar mereka. Semua orang menjaga kewaspadaan mereka tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Dengan kedua penjaga itu mengawasi mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak ditugaskan untuk melakukan apapun untuk saat ini, mereka semua sangat diam. Seolah-olah mereka semua hanya anak-anak yang menunggu instruksi lebih lanjut setelah ditegur. Tidak ada yang berani membuat masalah. Mereka sudah berada di Golden Core Stages, suara Sui Wenyan rendah dan penuh ketakutan. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat penggarap pendirian yayasan, mereka tidak akan pernah bisa menandingi penggarap panggung inti emas. Para pembudidaya itu sangat kuat dan tidak dapat diukur dengan cara normal lagi. Lin Xiao mengangguk. Dia memperhatikan itu juga. Mereka hanya penjaga. Mungkin guru. Hah. Akademi Sun Dragon bukanlah akademi terbaik tanpa alasan. Mata Sui Wenyan dipenuhi kerinduan. Itu pada dasarnya akademi terbaik di mana setiap sekte dapat mengirim murid mereka selama mereka mampu. Akademi memberikan kebebasan bagi murid mereka dan satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita belajar dengan baik dan tumbuh lebih kuat. Petik 2. Bagaimana jika ada konflik? Bibir Sui Wenyan mengerucut. Selama kamu tidak membunuh seseorang di dalam akademi, kamu bebas melakukan apa saja. Ada rasa dingin di punggung mereka. Itu berarti bahwa jika seseorang ingin melawan orang-orang dari sekte lain di dalam akademi, para guru rela menutup mata dan bahkan mengawasi mereka dari pinggir lapangan. Selama mereka tidak membunuh pihak lain, akademi pada dasarnya tidak peduli. Di dalam akademi, Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Ada misi dan ketika kamu mengambil misi, ada bahaya yang terlibat. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa kamu tidak akan kembali sebagai mayat? Sui Wenyan menjelaskan. Dia tidak tahu detailnya, tapi dia sudah cukup mendengar dari seniornya yang pernah menjadi murid di Sun Dragon Academy. Apakah ada kemungkinan untuk keluar atau dikeluarkan? Iya, jika kamu gagal dalam ujian yang mereka rancang, ada kemungkinan kamu akan ditendang. Namun, kita harus menunggu saat kita berada di akademi jika kamu ingin tahu karena aku tidak sepenuhnya yakin. Berapa banyak orang yang akan diterima? Lin Xiao bertanya. Hanya dari pandangan sekilas ke tempat ini, dia menyadari bahwa ada ribuan orang di sini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan lulus ujian nanti, tetapi dia tahu banyak dari mereka pasti akan lulus karena mereka semua sangat kuat. Setiap tahun, Akademi Naga Matahari hanya akan menerima antara 100 hingga 500 murid. Jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada berapa banyak orang berbakat yang ada di kelompok itu, jawab Sui Wenyan. Lin Xiao mengangguk. Artinya, tidak ada kuota tetap tapi setidaknya ada 100 yang akan diterima. Jumlah itu dapat dianggap sangat sedikit karena dari orang-orang yang berada di dalam area yang luas ini, Lin Xiao tahu bahwa lebih dari setengahnya akan tersingkir. Tidak hanya setengah, jika ada 1000 orang di sini, 90% akan tersingkir. Yah, itu tidak akan mudah. Menutup matanya, Lin Xiao memilih untuk tidur. Akan lebih baik baginya untuk menghemat kekuatannya sampai tiba waktunya bagi mereka untuk melakukan ujian. Lin Yun secara naluriah berjaga-jaga dan tetap diam. Itu adalah sesuatu yang mereka berdua lakukan ketika mereka hanya berdua. Satu istirahat dan istirahat lainnya. Kemudian mereka beralih. Kamu bisa istirahat dulu, Lin Yun. Aku akan jaga dulu, kata Sui Wenyan dengan nada rendah. Lin Yun menoleh lalu mengangguk. Tes mungkin dilakukan sendiri, tetapi ketika mereka tinggal di sini,
mereka bisa tinggal dalam kelompok. Tidak ada aturan yang mengatakan mereka harus tinggal di tempat ini sendirian. Malam berlalu dengan tenang. Semakin banyak orang yang datang dan suasana semakin tegang. Jelas bahwa mereka yang datang ke sini merasa tidak senang. Semakin banyak orang yang datang ke area ini, semakin banyak persaingan yang akan mereka hadapi. Pada saat itu, menjadi tidak pasti siapa yang akan lulus ujian. Lin Xiao awalnya ingin tetap diam. Sayangnya, oh, kamu juga lulus di sini, Xiao. Dan di sini kupikir aku satu-satunya orang yang bisa lulus ujian. Sialan, ada begitu banyak orang di sini. Tesnya sangat sulit dan belum banyak banget yang udah lolos. Hei, menurut kalian kompetisinya nanti bakalan seru gak? Jika semua orang di sini mencoba untuk melawan satu sama lain secara langsung, itu akan menjadi kekacauan total. Tidakkah Anda ingin mencoba melihat pemandangan seperti itu ketika itu terjadi? Hei Xiao, apakah kamu mendengarkanku? Lalu, bagaimana pendapatmu? Apa menurutmu kita sedang dalam ujian lagi saat ini? Kedua penjaga itu juga sangat kuat, jadi sepertinya kita akan bisa lulus ujian dengan cepat dengan mereka berdiri, jaga di depan kita. Tidakkah menurutmu kita akan lulus ujian? Menurutmu ujian macam apa itu? Ini ujian siapa yang bisa lebih diam? Apa, ujian semacam itu ada? Sial, aku tidak akan pernah bisa lulus. Aku tidak bisa tinggal diam saat ada sesuatu yang begitu menarik. Lin Xiao, diam. Bab 167, Tes Ketabahan. Lin Xiao harus mengguncang Song Hua dengan satu atau lain cara. Tapi dia merasa seolah-olah jiwanya telah terkuras kering. Pemuda itu sangat menyebalkan sehingga jika dia bisa, dia ingin menjahit mulut Song Hua. Tiga lainnya berpura-pura tidak mendengar apa-apa atau mengenal Lin Xiao, jadi mereka menjauh darinya. Untungnya, teman, Song Hua bukan hanya Lin Xiao, jadi dia pergi setelah melihat seseorang yang dia kenal dan mengganggu orang itu. Dia sangat berisik, komentar Lin Yun. Lin Xiao melotot. Kenapa kamu tidak membantuku ketika dia terus menggangguku sebelumnya? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku membutuhkan bantuanmu? Saudaraku, kamu sangat luar biasa, jadi menurutku kamu tidak perlu bantuan apapun. Ujian itu hanya membuat Lin Xiao kesal. Dia memilih untuk tetap diam dan bermeditasi. Paling tidak, Song Hua juga seorang kultivator dan jelas mengetahui pentingnya meditasi bagi mereka. Tidak mungkin dia mengganggu seorang kultivator yang sedang bermeditasi kecuali dia ingin menjadikan dirinya musuh. Dengan trik itu, Lin Xiao berhasil melewati hari dengan damai. Keesokan harinya, masih ada arus orang yang datang. Nyatanya, jumlah orang sepertinya bertambah banyak sehingga area yang luas mulai terasa sedikit sempit. Lagi pula, setiap kultivator menjaga jarak satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka tidak akan tertipu oleh trik tidak masuk akal dari orang lain. Desir. Tekanan yang tiba-tiba membuat semua orang menoleh ke pintu masuk. Saat ini, kedua penjaga sudah berbalik. Waktunya habis. Sekarang, kita akan mengadakan ujian-ujian untuk Akademi Naga Matahari. Ada total 17.984 pembudidaya di daerah ini yang telah lulus ujian pertama. Untuk ujian kedua, kita akan menghilangkan setengah dari Anda. Setengah. Banyak orang menarik napas dan menatap kedua penjaga itu dengan ekspresi serius. Mereka tidak ingin menjadi yang tersingkir, tetapi jelas bahwa para penjaga sama sekali tidak peduli dengan mereka. Mereka hanya ingin melakukan pekerjaan mereka. Yang harus kamu lakukan adalah berdiri teguh di tempatmu sampai waktunya habis. Berdiri kokoh. Lin Xiao mengerutkan alisnya saat dia melihat ke pintu masuk. Saat ini, seorang wanita cantik berjalan ke pintu masuk dari jalan setapak. Dia mengenakan gaun merah muda yang indah dan ujung gaunnya sedikit bergoyang sesuai dengan gerakannya. Anggun dan mempesona, itulah kesan yang mereka dapatkan dari wanita cantik itu. Wanita itu berdiri di dekat dua penjaga dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Para pria yang ngiler saat melihat tubuhnya dan para wanita yang iri dengan wajahnya, semuanya langsung terfokus. Tekanan samar dari tatapannya saja sudah lebih dari cukup untuk memberitahu mereka bahwa dia adalah penggarap panggung inti emas. Tidak ada yang mau mencari masalah dari seseorang yang lebih kuat dari mereka seperti itu. Banyak orang jenius di tempat ini,
kata wanita itu dengan nada ceroboh. Dia hanya melihat orang-orang di daerah itu tanpa minat sedikit pun. Lebih dari 99% pada akhirnya akan tersingkir, jadi dia tidak perlu memperhatikan semua orang di sini. Kamu boleh mulai, Senior Su. Senior Su. Wanita itu lebih tua dari mereka. Atau mungkin lebih senior dari mereka. Dengan ciri wanita itu, semua orang hanya akan menganggapnya sebagai seseorang yang berusia sekitar 20 tahun, tetapi kata-kata para penjaga membuat mereka merasa keringat berjatuhan di punggung mereka. Sepertinya penggarap inti emas memiliki caranya sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak terlihat seusia mereka tetapi lebih muda. Para pembudidaya wanita iri. Semua orang ingin terlihat muda selamanya. Meskipun mereka semua masih sangat muda saat ini, mereka tahu bahwa mereka akan terlihat lebih tua seiring berjalannya waktu di masa depan. Sangat cantik, gumam Sui Wenyan. Su Senior, Su Lin, memandang kerumunan dan tersenyum. Kuharap kau sudah siap. Sebuah sitar yang indah muncul di tangannya dan ekspresi Sui Wenyan berubah. Saat itu, dia langsung menyadari bahwa wanita itu akan memainkan lagu untuk mereka. Meskipun dia hanya di yayasan pendirian, Sui Wenyan mengetahui efek serangan gelombang suara dengan sangat baik. Bagi mereka yang memiliki pertahanan lemah, satu serangan saja sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan mereka. Tring. Lagu merdu mulai mengalun. Tekanannya tidak sebesar itu karena Su Lin mempertahankan kekuatan di balik lagunya dalam jumlah sedang. Jika dia menggunakan kekuatan penuh, jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang dapat tetap berdiri sampai akhir. Lin Xiao merasa pikirannya sedikit berdengung, tapi mereka bertiga sudah berlatih dengan Sui Wenyan sampai mereka ingin muntah darah. Keahlian Sui Wenyan dalam memainkan lagu dan menggunakan gelombang suara untuk menyerang mereka sangat bagus dan saat ini, kekuatan yang digunakan Su Lin bahkan tidak dapat dihitung setengah dari yang biasa dimainkan Sui Wenyan untuk mereka. Setelah beberapa saat, Lin Xiao fokus sekali lagi dan melihat ke depan. Lagu itu perlahan semakin intens saat dia menyadari bahwa beberapa orang telah jatuh ke tanah. Mereka tidak mampu menahan kekuatan gelombang suara. Gedebuk. Lin Xiao tidak punya waktu untuk peduli. Saat serangan gelombang suara semakin kuat, mereka semua bisa merasakan bahwa tekanannya meningkat. Para penjaga mengawasi mereka dengan tatapan tajam sehingga siapapun yang jatuh akan terekam oleh mereka. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri. Betapa mudahnya. Sui Wenyan tersenyum pahit. Karena dia sangat akrab dengan gelombang suara, dia tahu bagaimana menggunakan metode yang sama untuk melindungi dirinya sendiri. Benturan gelombang suara di sekelilingnya melindunginya pada saat yang bersamaan. Baginya, melewati tahap ini akan mudah selama Su Lin tidak memainkan lagu yang sulit. Bab 168, Musuh bertemu di Naropat. Tring. Lagu yang diputar semakin intens. Kali ini, Lin Xiao memfokuskan seluruh perhatiannya ke telinganya dan memastikan bahwa dia bisa tetap berdiri. Dia merasa pikirannya terus-menerus diserang pada periode waktu ini. Sambil menggertakkan giginya, Lin Xiao tetap berdiri. Dia sudah mengalami rasa sakit yang bahkan lebih buruk dari serangan ini. Saat itu, seluruh tubuhnya hancur total karena restrukturisasi yang dilakukan di dalam tubuhnya. Ini bukan apa-apa. Berdiri. Jika kamu jatuh hanya karena serangan kecil seperti itu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Setelah mengucapkan beberapa kalimat pada dirinya sendiri, Lin Xiao terus berdiri. Dia tidak punya waktu untuk melihat apa yang dilakukan Lin Yun dan Wen Renyu, jadi dia hanya bisa berharap mereka baik-baik saja. Syukurlah, mereka berdua masih berdiri. Hasil latihan mereka dengan Sui Wenyan perlahan akan menunjukkan efeknya karena mereka mampu menahan serangan gelombang suara. Su Lin menatap anak-anak muda yang keras kepala di depannya dan terkekeh. Di matanya, mereka semua tidak berbeda dengan semut. Bahkan jika mereka menyebut diri mereka jenius, mereka bukanlah jenius sejati selama mereka belum dewasa. Tentu saja, dia juga tidak berniat untuk menghancurkan mereka. Dia hanya tidak menyukai orang-orang ini. Desir. Membuat serangan terakhirnya, kekuatan gelombang suara menyentak beberapa orang dan mereka jatuh berlutut. Ekspresi orang-orang yang gagal berubah karena mereka merasa sangat buruk. Su Lin berhenti dan meregangkan tubuhnya.
6.783 orang tersisa. Mereka yang jatuh ke tanah, silakan pergi. Suaranya enak didengar, namun isinya sama sekali bukan itu. Mereka yang gagal, mengertakkan gigi dan berjalan ke pintu masuk di bawah tatapan kedua penjaga. Banyak dari mereka yang telah mencapai usia 20 tahun bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka dan tidak ada harapan bagi mereka untuk masuk Akademi Sun Dragon. Yun, Yu, Lin Xiao berbalik. Lin Yun mengangkat alisnya. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi dia masih berdiri seperti sebelumnya. Jangan khawatir, aku lulus. Itu bagus. Aku juga lulus. Wen Renyu tersenyum. Dia mungkin tidak sekuat itu, tapi itu tidak berarti dia lemah sampai dia tidak mampu menahan serangan semacam itu. Selain itu, Su Lin tidak berusaha sekuat tenaga dan tidak mempersulit mereka lebih dari yang bisa ditahan oleh mayoritas orang di sini. Bagus. Lin Xiao menyadari bahwa Sui Wenyan baik-baik saja. Untuk gadis itu, tes semacam ini bukanlah apa-apa karena senjatanya sendiri juga merupakan sitar. Menyapu pandangannya ke seberang lapangan, Lin Xiao memperhatikan bahwa banyak dari mereka yang lebih lemah dalam kultivasi semuanya berjalan ke gerbang. Mereka yang berada di body training peringkat 7 atau lebih rendah semuanya tersingkir. Mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri di peringkat ini. Bahkan ada beberapa body training peringkat 8 yang gagal dan mereka yang lebih lemah dari body training peringkat 9 hanya bisa menundukkan kepala saat mereka berjalan keluar. Tidak peduli betapa malunya mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah gagal dalam ujian kedua tanpa ada kesempatan untuk pulih. Begitu banyak orang tersingkir. Setelah beberapa waktu berlalu, tidak ada orang lain yang bergerak. Su Lin memandang kerumunan dengan malas. Masih ada beberapa orang yang gagal tetapi masih di sini. Jika kamu tidak bergerak saat aku menghitung sampai 3, kami akan mengeluarkanmu dan kamu tidak akan dapat berpartisipasi tahun depan. Ekspresi beberapa anak muda berubah dan mereka dengan cepat bergerak menuju pintu keluar. Beberapa dari mereka masih muda dan dapat berpartisipasi lagi lain kali. Jika mereka tinggal di sini, mereka hanya akan dipermalukan. Namun, tidak semuanya pergi dan Su Lin dengan malas menghitung. 1. Suaranya terdengar sangat santai, namun sedikit ancaman tidak bisa diabaikan. Tampaknya wanita ini juga sangat kuat meskipun dia tidak terlihat seperti itu. Seperti yang biasa dikatakan orang, penampilan bisa menipu. 2. Orang-orang melihat sekeliling tetapi mereka yang telah lewat tidak terlihat terlalu khawatir. Mereka hanya bertanya-tanya siapa yang tidak tahu malu untuk bersembunyi di kerumunan ketika mereka pasti gagal. 3. Desir. Bang, bang. Beberapa orang terlempar keluar hanya dengan jentikan tangan wanita itu. Ekspresi Su Lin tanpa ekspresi sementara kedua penjaga menendang mereka yang gagal keluar dari tempat itu. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di Sun Dragon Academy. Baiklah, kita akan melanjutkan ujian berikutnya. Datanglah ke gerbang itu dan lewati. Guru-guru lain akan menunggumu, kata Su Lin sambil tersenyum lalu berbalik dengan anggun. Lin Xiao melihat ke gerbang dan mengerutkan alisnya. Itu cukup jauh dari mereka, tetapi dari cara Su Lin berbicara, dia merasa bahwa gerbang itu tidak biasa. Lagi pula, itu juga ujian mereka selanjutnya, bukan? Bang! Ketika seseorang mencoba masuk, tubuhnya dihancurkan dengan kekuatan dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Seorang penjaga muncul di hadapannya dan menariknya keluar. Suaranya terdengar monoton saat dia memberitahu, kamu telah gagal. Silakan tinggalkan area ini. Apa, ini ujiannya? Iya. Peserta lain melihat gerbang normal dan menelan ludah mereka. Para guru yang merancang metode ini tampaknya tidak terlalu baik kepada mereka. Mereka membuat ujian menjadi lebih sulit. Tekanan macam apa itu? Haruskah mereka menggunakan ki, keterampilan pertahanan, atau hanya menggunakan kekuatan tubuh mereka? Sementara mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan, Lin Xiao melihat beberapa orang berjalan tidak jauh darinya menuju gerbang. Kedua wanita cantik itu dapat dengan mudah menarik perhatian seseorang karena sosok mereka yang cantik. Tapi tidak untuk Lin Xiao. Matanya menyipit. Su Qin, Bai Xin. Bab 169, melewati gerbang. Sementara mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan,
Lin Xiao melihat beberapa orang berjalan tidak jauh darinya menuju gerbang. Kedua wanita cantik itu dapat dengan mudah menarik perhatian seseorang karena sosok mereka yang cantik. Tapi tidak untuk Lin Xiao. Matanya menyipit. Su Qin, Bai Xin. Mata Lin Yun menyipit saat dia melihat ke arah yang dilihat Lin Xiao. Dia langsung mengenali dua wanita cantik yang berjalan tidak jauh dari mereka. Tapi dari kelihatannya, kedua wanita itu sama sekali tidak mengenali mereka. Su Qin tidak banyak berubah meskipun dia sudah berusia 17 tahun sekarang. Dia memiliki kulit yang cerah dan tubuh yang berkembang dengan baik. Untuk seorang gadis seusianya, dia mulai mekar menjadi bunga yang indah. Banyak orang yang mengagumi kecantikannya, terutama anak-anak muda seusia mereka yang baru mulai beranjak dewasa. Bai Xin juga cantik tiada taraf bagi seseorang yang masih sangat muda. Dia memiliki sosok yang hebat dan payudara yang menggairahkan. Banyak pria juga melihat ke arahnya karena tidak banyak pembudidaya wanita yang berhasil melewati tahap ini. Dia berusia di bawah 20 tahun. Lin Yun tertegun. Lin Xiao mengangguk. Su Qin seumuran dengan kita, kan? Aku tidak membicarakan dia tapi murid perempuan itu. Tunggu, siapa namanya? Bai Xi. Siapa? Bai Xin. Lin Xiao tersenyum pahit. Bai Xin adalah murid dari Sekte Yun Liu karena Liu Gang telah menerimanya sebagai muridnya saat itu. Dia tidak tahu detailnya tapi sepertinya Su Qin dan Bai Xin mendapat dukungan yang luar biasa untuk bisa datang ke sini. Su Qin sudah berada di pelatihan tubuh tahap 8. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia telah maju 3 tahap, secara resmi masuk ke jajaran pembudidaya yang kuat. Bahkan Su Han mungkin iri jika dia melihat seberapa cepat Su Qin tumbuh. Adapun Bai Xin, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia telah mencapai body training peringkat 10. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuh indahnya sudah lebih dari cukup untuk membuat beberapa orang membuat jalan. Hanya mereka yang telah mencapai pendirian yayasan yang tidak akan memandangnya dengan mata mereka. Mereka semua lebih kuat darinya, mengapa mereka harus peduli? Dia berumur 20 tahun, kata Wen Ren Yu dari samping. Dia memiliki kemampuan untuk mengukur usia seseorang dari penampilan dan juga aura mereka. Itu adalah keterampilan yang dia kembangkan selama dia berkeliling dengan tuannya saat itu. 20. Lin Xiao dan Lin Yun menatap Su Yiwenyan. Menurut pendapat mereka, ketika seseorang mencapai usia 20 tahun, mereka harus berada pada tahap yang sama dengan Su Yiwenyan untuk disebut berkuasa. Lagi pula, jika mereka masih belum berhasil melewati tahap latihan tubuh pada usia itu, waktu emas mereka akan segera berakhir. Desir, bang. Suara dari depan menarik perhatian mereka. Melihat ada beberapa orang yang gagal dalam ujian, yang lain menjadi gugup. Tidak ada satupun dari mereka yang telah lulus. Apa tahap kultivasi dari mereka yang gagal? Lin Xiao bertanya. Pelatihan tubuh peringkat 8 dan 9. Mengerutkan alisnya, Lin Xiao mempelajari gerbangnya. Dia melihat beberapa kata diukir di tepi pintu. Meskipun dia belum pernah mempelajari bahasa itu sebelumnya, dia merasa bahwa kata-kata itu familiar baginya karena dia bisa membacanya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan naga yang bisa lewat. Hah? Apa itu? Su Yiwenyan juga melihat ke arah Lin Xiao yang sedang melihat ke gerbang. Mereka telah berjalan sedikit untuk lebih dekat tetapi mereka belum berniat untuk melewati panggung. Lagi pula, mereka sedang menunggu seseorang untuk akhirnya lulus, tetapi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi juga tampaknya tidak terburu-buru. Apakah itu? Itu tertulis di sana, kata Lin Xiao dengan senyum pahit. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia bisa membacanya, tapi jelas tertulis di pintu gerbang. Pada saat yang sama, dia memperhatikan nomor yang melayang di sisi gerbang. 7. Bahkan jika body training peringkat 8 gagal, angka tersebut seharusnya tidak mewakili peringkat mereka. Itu mungkin sesuatu yang lain. Kekuatan tubuh. Yun, apa kekuatan tubuhmu saat ini? Sekitar jam 7, jawab Lin Yun dengan ragu. Wen Ren Yu telah menginstruksikannya untuk berlatih dan dengan bantuan ramuan herbal, dia berhasil melatih tubuhnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Wen Ren Yu mengangkat alisnya. Aku juga sama. Maka kita harus bisa lewat. Lin Xiao tersenyum. Benar-benar. Bang. Suara sesuatu jatuh menarik perhatian mereka.
Setelah melihat bahwa itu adalah seseorang di body training peringkat 10, beberapa dari mereka menjadi ragu-ragu. Lagi pula, mayoritas dari 6.000 orang di sini hanya berada di body training peringkat 10. Bahkan jika mereka tidak bisa lulus, bagaimana mungkin mereka bisa lulus? Banyak yang merasa sangat tidak rela. Mereka merasa bahwa ujian itu tidak adil dan mereka harus menjadi orang yang lulus ujian dengan usaha mereka dan bukan hanya karena tahapan mereka lebih rendah. Haruskah kita mencoba? Tunggu. Mengapa? Mereka yang mencoba lebih dulu akan menarik banyak perhatian. Lin Xiao melirik sekilas. Sementara perhatian itu bagus, dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan terutama ketika dia tidak perlu melakukannya. Selain itu, ada beberapa orang lain yang pasti ingin menjadi sorotan. Tetapi, tunggu saja sampai mereka yang ingin mendapat sorotan. Setelah itu, kita bisa mengikuti tes. Sui Wenyan mengangkat alisnya dan melihat ke satu sisi. Seperti yang dipikirkan Lin Xiao, ada seseorang yang keluar. Penampilan megah dan aura mereka yang luar biasa menarik banyak perhatian saat mereka segera mengenali mereka. Beberapa dari mereka bahkan membungkuk sambil menyapa dengan lantang, "Yang mulia." Suara mereka dipenuhi referensi meskipun usia mereka hampir sama. Bab 170, Dua Pangeran. Sui Wenyan mengangkat alisnya dan melihat ke satu sisi. Seperti yang dipikirkan Lin Xiao, ada seseorang yang keluar. Penampilan megah dan aura mereka yang luar biasa menarik banyak perhatian saat mereka segera mengenali mereka. Beberapa dari mereka bahkan membungkuk sambil menyapa dengan lantang, "Yang mulia." Suara mereka dipenuhi referensi meskipun usia mereka hampir sama. Lin Xiao tidak asing dengan sosok ini. Dia telah melihat pangeran ini ketika dia menghabiskan waktu bersama Lin Yun dan Wen Renyu di kota Fengyi. Saat itu, dia telah melihat sang pangeran dari kejauhan dan memperhatikan aura kuat di sekelilingnya. Pangeran Lin Kai. Iya, umurnya baru 18 tahun tapi sudah beberapa lama berada di tahap pendirian yayasan, kata Sui Wenyan dengan nada santai. Tatapannya menyapu kerumunan. Sebenarnya, ada dua pangeran yang sedang mengikuti ujian sekarang. Dua. Iya, dua pangeran termuda. Salah satunya adalah Pangeran Lin Kai, yang berusia 18 tahun sedangkan yang lainnya adalah Pangeran Lin Hong, yang berusia 17 tahun. Keduanya sudah cukup lama berada di tahap pendirian yayasan, jadi banyak orang berpikir bahwa kedua pangeran muda ini mungkin memiliki kesempatan untuk naik tahta. Lin Xiao mengedipkan matanya. Menurutnya, menjadi seorang jenius seharusnya tidak menjadi syarat untuk menjadi kaisar. Apakah tidak ada alasan lain? Iya. Ada lebih dari 100 pangeran tapi mengapa hanya 4 yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta? Lin Xiao bertanya. Sui Wenyan tersenyum pahit. Itu karena ada ujian yang harus mereka lewati jika mereka ingin bersaing memperebutkan tahta. Yang pertama jelas bakat mereka dan yang kedua adalah garis keturunan mereka. Ada aula paviliun khusus di istana yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang cukup tebal, garis keturunan akan bisa terbuka. Paviliun. Sebelum Lin Xiao sempat bertanya, Lin Hu sudah menjelaskan. Setiap kerajaan memiliki aula paviliun karena dibuat pada era purba. Itu dibangun dengan kekuatan naga, jadi hanya mereka yang memiliki darah naga di dalam tubuhnya yang dapat membukanya. Darah naga. Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa alasan mengapa tidak ada yang mencoba melawan keluarga kerajaan adalah karena darah naga di dalam tubuh mereka? Bibir Lin Xiao berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa ada darah naga di dalam tubuhnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman ketika berpikir bahwa dia sebenarnya bukan manusia. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun darahmu mengandung kekuatan naga, kamu masih manusia dan bukan naga, Lin Hu menghibur. Sebelum kamu bertemu denganku, kekuatan naga dalam darahmu sudah cukup banyak. Setelah warisan kaisar, jelas kemurnian kekuatan naga di dalam darahmu meningkat. Sayang sekali Anda tidak akan dapat menggunakannya sebelum Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tubuh dan kekuatan Anda sendiri. Lin Xiao terdiam. Dia merasa seolah-olah dia memiliki harta yang kuat di tangannya, namun dia tidak dapat menggunakannya karena dia tidak cukup kuat. Dia merasa sedikit kesal di dalam pikirannya. Oh, kamu juga ada di sini, Pangeran Muda ke-17.
Pangeran muda ke-17. Jumlah itu membuat Lin Xiao terdiam. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke depan ketika dia melihat seorang pemuda berdiri di depan Pangeran Lin Kai. Pria muda itu terlihat lebih muda, namun kekuatan yang sepertinya terpancar dari auranya saja sudah lebih dari cukup untuk membuat beberapa dari mereka mundur. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk bertarung melawan seseorang yang berada di luar kemampuan mereka selama ujian penting semacam ini. Mereka diberi nomor sesuai dengan umurnya. Jika tidak ada muda, berarti mereka adalah generasi sebelumnya. Sedangkan jika ada yang muda, berarti mereka adalah generasi muda, jelas Sui Wenyan. Pangeran Lin Kai adalah pangeran muda ke-17. Ya, dia adalah putra dari pangeran ke-13 dan juga salah satu dari sedikit orang yang memiliki garis keturunan yang cukup tebal. Bagaimana dengan Pangeran Lin Hong? Pangeran Lin Hong adalah pangeran muda ke-20 dan juga yang memiliki garis keturunan yang cukup tebal. Orang tuanya adalah putri ke-7 dan pangeran ke-18. Jumlah itu hanya membuat Lin Xiao benar-benar terdiam dan bingung. Ada begitu banyak pangeran, Kedua pangeran selalu berselisih satu sama lain. Faktanya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki hubungan baik satu sama lain karena fakta bahwa mereka dapat memperebutkan tahta, jelas Sui Wenyan. Lin Xiao mengangguk dan menatap dua sosok di depan. Untuk beberapa alasan, dia merasa ingin melangkah maju dan menyatakan bahwa dia juga seseorang yang dapat memperebutkan tahta. Tapi dia tahu bahwa saat dia melangkah maju, dia hanya akan menimbulkan kebencian dan musuh berbondong-bondong untuk mengambil nyawanya. Lin Xiao belum ingin mati. Dia hanya harus menunggu waktu yang tepat. Karena kamu sudah di sini, kamu boleh pergi dulu, kata Pangeran Lin Hong dengan senyum di bibirnya. Dia tampak ramah, namun ada jejak kekejaman di matanya yang sepertinya tidak disembunyikan sedikit pun. Pangeran Lin Kai mencibir, apakah kamu takut padaku, Lin Hong? Takut, lebih seperti aku memberimu wajah karena jika kamu tampil setelah aku, kamu tidak akan bisa mendapatkan pujian sedikit pun. Arogan. Namun, Pangeran Lin Hong hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Seorang pemuda melangkah dari belakang untuk melindunginya meskipun itu tidak dibutuhkan. Paling tidak, itu menunjukkan kesetiaannya untuk bersedia melindungi pangeran muda di belakangnya. Pangeran Lin Kai mencibir saat melihat pemuda itu. Pangeran muda ke-15, apakah kamu juga akan melawanku? Aku hanya berpikir lebih baik melakukan tes dulu, jawab pangeran muda ke-15 dengan santai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.